Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Janisa. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai video akuntansi manajemen lingkungan. Materi pembelajaran yang akan dibahas adalah definisi dan tujuan environmental management accounting. Yang kedua adalah prinsip utama environmental management accounting. Yang ketiga adalah pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan. Dan yang keempat adalah triple bottom line accounting. Berikut adalah pengertian dari akuntansi manajemen lingkungan. Menurut Van Ihsan tahun 2008, akuntansi manajemen lingkungan adalah mengidentifikasi, mengukur, dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengembalian keputusan usaha serta mengkomunikasikan kepada para stakeholder perusahaan. Sedangkan menurut IFOK pada tahun 2005 adalah pengelolaan lingkungan sekaligus kinerja ekonomi organisasi melalui pengembangan dan implementasi sistem dan praktik akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan atau environmental cost ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintahan sebagai dampak atau impact baik moneter maupun non-moneter yang harus ditanggung perusahaan. Nah, berikut merupakan tujuan dari environmental management accounting. Yang pertama adalah menghilangkan kesenjangan informasi karena tidak teridentifikasinya biaya dan kerusakan lingkungan. Kedua adalah membantu perusahaan meningkatkan kinerja lingkungan, kinerja keuangan, dan pengungkapan informasi lingkungan. Dan selanjutnya adalah berperan penting bagi perusahaan untuk fokus pada produk bersih, manajemen rantai pasokan, produk hijau atau sistem pengelolaan lingkungan yang baik. Yang selanjutnya adalah perusahaan dapat mengenali dan mengurangi dampak lingkungan negatif dari praktik akuntansi. Selanjutnya adalah membantu perusahaan untuk mengidentifikasi manfaat lingkungan dan ekonomi dari aktivitas perusahaan atau aktivitas bisnis ya. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi baik fisik dan moneter untuk pengembalian keputusan internal. Berikut adalah prinsip utama environmental management accounting. Nah, terdapat 3 poin di sini, yaitu compliance, eco-friendly, dan strategic positioning. Untuk kepatuhan atau compliance, dalam hal ini akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan, baik yang dibuat sendiri oleh perusahaan maupun yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua adalah ramah lingkungan atau eco-friendly. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat melakukan pengawasan terhadap efisiensi pengurusan sumber daya alam dan sumber energi lain, dampak terhadap lingkungan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah posisi strategis atau strategic positioning. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat program-program yang terkait dengan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungan harus dapat mengawasi apakah biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan tersebut. Yang berikutnya adalah pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan. Yang pertama adalah biaya pencegahan atau prevention cost. Biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dari barang atau jasa. Contohnya biaya perencanaan produk ramah lingkungan, biaya seleksi dan evaluasi pemasok yang ramah lingkungan, serta biaya sertifikasi eksternal seperti ISO 14001. Yang kedua adalah biaya kegagalan eksternal atau external failure cost, yaitu biaya yang muncul karena adanya kerusakan lingkungan akibat kegiatan perusahaan. Contohnya adalah biaya pembersihan lingkungan yang tercemar, biaya ganti rugi kepada pihak ketiga karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah biaya penilaian atau pemeriksaan atau juga disebut dengan appraisal cost, yaitu biaya yang dipergunakan untuk memastikan serta mengidentifikasi kesalahan pada barang atau jasa agar sesuai dengan peraturan yang ada. Contohnya biaya audit terhadap aktivitas lingkungan, biaya inspeksi terhadap proses maupun produk yang dihasilkan, biaya pengembangan tolak ukur atau benchmark yang berkaitan dengan lingkungan. Dan yang terakhir adalah biaya kegagalan internal atau internal failure cost, biaya yang muncul akibat dari perusahaan menghasilkan elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan namun masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya adalah biaya pengolahan limbah atau polusi yang tidak ramah lingkungan, dan biaya operasional dan pemeliharaan peralatan pengolahan limbah atau polusi. Pembahasan yang selanjutnya adalah triple bottom line accounting. Gagasan triple bottom line ini pertama kali diperkenalkan oleh John L. Kington pada tahun 1988. Triple bottom line accounting adalah sebuah konsep pengukuran kinerja suatu perusahaan yang menggunakan indikator keuangan maupun non-keuangan. Pilar utama dari triple bottom line accounting ada 3. Yang pertama adalah people atau orang. Pilar ini menekankan pentingnya praktik bisnis perusahaan yang memperhatikan tenaga kerja. Pilar yang kedua yaitu planet atau tempat, ya bisa disebut dengan tempat. Pilar ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan baik, terutama sumber daya alam. Dan pilar yang ketiga atau yang terakhir dari pilar utama ini adalah profit. Pilar ini tidak hanya sekedar mencari keuntungan saja, namun dapat menciptakan bisnis yang adil dan beretik. Sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.